Oke, kita bakal masuk ke episode kedua dari modul TikTok KOL Endorsement Campaign. Gua namain episode ini Why TikTok KOL Marketing karena inti dari episode ini adalah gua menjelaskan kenapa worth it untuk brand owner ataupun seller untuk memanfaatkan traffic dari TikTok KOL, ya. Oke, pertama kita harus kenal dulu nih. Influencer marketing itu apa sih, atau KOL marketing itu apa sih gitu kan. Jadi influencer marketing itu adalah jasa yang ditawarkan oleh influencer online, content creator untuk memasarkan produk atau layanan dari sebuah bisnis. Ya, jadi seorang influencer ini kenapa dia bisa memasarkan produk atau jasa itu karena mereka mempunyai influence power atau kemampuan untuk mempengaruhi calon pembeli untuk merekomendasikan produk tersebut ke audiens mereka. Jadi misalnya nih, gue sendiri seorang content creator di niche skincare. Gue punya influence power untuk mempengaruhi audiens gue supaya mereka mengecek suatu produk atau bahkan membeli suatu produk. Nah, makanya TikTok KOL marketing ini lagi panas banget, lagi hot banget digunakan sebagai salah satu cara mendatangkan traffic dan juga sales. Oke? Nah, tapi pertanyaan teman-teman, kenapa sih masih banyak orang yang belum memulai TikTok KOL marketing gitu kan? Nah, biasanya itu karena ada mental block. Mental blocknya itu biasa adalah takut boncos. Kenapa takut boncos? Karena ketika kita bayar seorang influencer, itu nggak ada jaminan sales itu bakal datang berapa. Bener nggak? Ketika kita bayar seorang influencer, ketika mereka upload ya udah selesai sampai di sana, gitu. Apakah bakal balik modal ataupun tidak, itu tidak ada yang pasti. Akhirnya orang-orang jadi takut gitu, jadi takut ngendorse karena takut investasinya ini tidak balik. Padahal menurut gua ada beberapa variabel yang harus kita lihat selain sales ketika menggunakan TikTok KOL marketing. Karena balik lagi, objektif dari TikTok KOL marketing menurut gue bukan hanya di sales, tapi juga bagaimana mereka bisa meningkatkan awareness terhadap produk kalian, meningkatkan trust dari audiens terhadap produk kalian, dan lain-lain. Gitu. Dan juga mereka menyediakan konten buat kalian. Nah, jadi bukan hanya di sales doang objektifnya. Nah, orang-orang itu sering takut boncos itu menurut gue itu karena nggak punya KPI atau planning. Jadi nggak ada plan, nggak ada rencana apapun. Biasanya itu hanya endorse terus berdoa kalau misalnya supaya konten ini bisa FYP, produknya bisa viral. Kalau kita nggak punya planning, kita bakal merasa takut dalam menjalankan apapun, nggak cuman TikTok KOL marketing doang kan. Nah, jadi di modul ini gue mau menjelaskan apa aja sih KPI yang bisa kita gunakan, plan-plan apa aja yang bisa kita buat dulu, yang bisa kita kontrol dulu variabelnya sebelum memulai KOL marketing. Ya, karena kalau misalnya teman-teman cek top produk di tiap kategori sekarang di TikTok, itu kalau teman-teman cek itu rata-rata pasti ada menggunakan TikTok KOL. Pasti ada menggunakan atau memanfaatkan traffic dari TikTok KOL, mau itu berupa endorsement, mau itu berupa affiliate, atau cara kerjasama lainnya.